Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita masih belajar tentang rukun iman. Masih ingatkah kalian rukun iman yang pertama? Ya, rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nah, apa maksud beriman kepada Allah, Miss? Beriman kepada Allah maksudnya adalah kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Ada yang bertanya, tapi Allah itu kan tidak kelihatan, Miss. Oke, sekarang kita mulai berpikir ya, Nak ya. Coba lihat baju yang kalian pakai. Ada yang membuatkah? Siapa yang membuat baju yang kalian pakai? Ya, si tukang jahit. Kemudian tembok. Tembok nih. Siapa yang membuat tembok ini? Ya, si tukang bangunan. Begitu juga dengan Miss Yaya, kalian, kemudian orang tua kalian, alam dan seisinya. Ini semua ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan. Walaupun Allah tidak terlihat, tapi kita merasakan kasih sayang Allah. Coba kita perhatikan lagi. Angin. Kalau kalian lagi main di luar, keringatan, tiba-tiba ada angin lewat. Nah, angin, kalian bisa melihat angin tidak? Tidak, tapi kalian bisa merasakan, oh angin ini segar banget ya. Nah, begitu juga dengan Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita merasakan kasih sayang Allah. Allah yang memberikan kita sehat, Allah yang memberikan orang tua kita rizki. Nah, begitu ya anak-anak. Jadi kita harus beriman atau harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah yang menciptakan manusia. Manusia tidak akan mampu menciptakan bumi. Manusia tidak akan mampu menciptakan langit. Manusia tidak akan mampu menciptakan gunung. Semua itu, siapa yang mampu menciptakan semua itu? Ya, hanya Allah. Oke. Selanjutnya, rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat Allah. Ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ya, malaikat juga termasuk makhluk gaib, tidak terlihat. Ya. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik Ridwan. Ada 10. 10 malaikat ini mempunyai tugas masing-masing. Misalkan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberi rizki. Yang ketiga Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup trompet saat hari kiamat tiba nanti. Kemudian Malaikat Izrail. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa. Nah, itu diantara tugas malaikat. Ya nak ya? Oke, selanjutnya rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa.
dan yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Miss, kok aku taunya cuman Al-Quran ya? Kemana kitab yang lainnya? Yang 3 itu? Nah, jadi 3 kitab selain Al-Quran itu hanya diberikan kepada umat pada masanya. Jadi di Taurat itu hanya diturunkan untuk Bani Israel, umat Nabi Musa. Begitu juga dengan Zabur dan Injil. Nah, yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan banyak pahala, ya nak ya. Beruntung kalian di Mumtazah, setiap hari pasti membaca Al-Quran, ya. Selanjutnya rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah mengutus ke-25 nabinya. Nah, Rasul itu apa, Miss? Rasul itu adalah utusan, ya, manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah dan berkewajiban untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, itu tadi pembahasan rukun iman dari nomor 1 sampai nomor 4. Untuk pembahasan rukun iman yang kelima dan yang keenam akan dibahas pada video berikutnya. Sekarang mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.